الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibn Rushd Al-Hafid rahimahullahu taala. Telah berlalu pembahasan kita mengenai af'al al-wudu dan juga komponen-komponen dari khilafiyah dalam bab tersebut atau pasal tersebut. Maka kita mulai pada pagi hari ini insyaallah masalah al-masih 'ala al-khuffain, mengusap kedua khuf, ya, mengusap sepatu. Adapun nanti apakah bisa dikiaskan dengan kaos kaki dan semisalnya, itu sudah pernah kita bahas di Kifayatul Akhyar dan juga lainnya. Ya, bagaimana pandangan yang kita lebih pilih ya. Tapi kita akan fokus di apa yang dituturkan di kitab ini insyaallah taala. Ya, kita baca dulu dari perkataan Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid Al-Mashu 'ala al-Khuffain ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في 7 مسائل بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته أعني صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. المسح على الخفين ikhwah sekalian, mabni ala takhfif, dia terbangun hukum masah ala khuffain ini di atas prinsip syariat yang disebut samhah dan takhfif, yaitu peringanan, ya, takhfif, taisir, ya, peringanan, pemudahan. Dan dia termasuk hukum yang di antara hukum yang memiliki dalil syar'i yang banyak, bukan cuma 1 atau 2 dalilnya, melainkan banyak. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ibn Rushd atau Ibn Rushd Al-Hafid rahimahullah, beliau akan menyebutkan usul al-masail al-khilafiyah, yaitu akar atau dasar masalah-masalah khilafiyah yang berkaitan dengan masalah al-khufain, mengusap kedua khuf. Ya, jadi pembelajar fikih muqaran terutama, ya, pembelajar fikih perbandingan, kalau misalnya dia mendhabitkan
mempatenkan akar-akar permasalahan khilafiyah, maka itu akan mempermudah dia. Atau lebih umum lagi nih, kita sebagai talibul ilm ketika mempatenkan, mempelajari betul-betul akar masail, usulul masail, akar-akar permasalahan, maka akan lebih mudah lagi nanti memahami cabang-cabang dan juz'iyatnya. Jadi kulliyat dulu baru juz'iyat. Itu lebih mudah, lebih mempermudah insyaallah. Jadi akar-akarnya, dasar-dasarnya, pokok-pokoknya dulu ya. Kayak misalnya kalau seseorang masuk Islam, maka pelajari dulu pokok-pokok agama Islam. Akar-akarnya dulu ya. Gitu. Antum lagi pada buka kitab kan? Ah, iya. Nggak kirain lah nyari Google lagi nanti. Ya, di sini buka kitab. Ya, udah tersedia soalnya. Jadi mulai dari al-masalah khufain. Ya. Taib. Wal kalamul muhitu bi usulihi yata'allaqu bin nadhari fi 7 masail. Al-kalam, perbincangan yang menyeluruh terhadap atau meliputi asas-asas masalah khufain. Asas-asas masalah khufain itu berkaitan atau bergantung pada tinjauan terhadap 7 masalah berikut. Tinjauan terhadap 7 masalah berikut. Dan beliau menyebutkan kemudian ada 7 ya. Ya, pertama fi tahdidi mahallih, pembatasan atau penentuan tahdid. Afwan, sebelumnya bin nazari fi jawazihi itu pertama, yaitu menimbang masalah hukum pembolehan atau tidaknya mengusap khuf ya. Masalah menimbang boleh atau tidaknya. Jangan nangis Alwi, jangan nangis. Enggak usah nangis. Bin nazar fi jawazihi. Ini udah ketemu belum ya? Udah. Oh, tak kira masih. Masya Allah. Syekh antum mau terus ikut kajian di sini atau gimana? Insya Allah. Apa lebih baik kita masukin ke grup aja, antum, supaya info-info lebih ini. Soalnya kalau misalnya nggak dimasukin ke grup, nanti kita libur beliau nggak tahu. Nah, tiap libur beliau datang, beliau nggak datang, kita adain kalau beliau nggak datang. Iya, takutnya kan gitu. Iya, Masya Allah Rafi, ta'al Rafi, Masya Allah. Ayo ta'al, pangku. Masya Allah, udah berapa jilid ya, nggak ketemu sama antum, Masya Allah. Hah? Ya anggap aja, Masya Allah. Kita udah berapa demo berjilid-jilid tuh nggak ketemu sama antum. Antum duduk sini Rafi, sini. Lewat atas. Masya Allah. Antum udah bisa bacain nggak? Kan ada harokatnya. Tapi nggak usah udah dengerin. Ta'al huna. Nah sini. Oke. Kita lanjut aja. Fi jawazihi, masalah boleh atau enggaknya sih mengusap kedua khuf ketika berwudu, mengusap sepatu ketika berwudu, gitu kan? Dan al-masah makna asalnya itu imrarul yad. Al-masah itu makna asalnya mengusap, yaitu imrarul yad, membuat yad yaitu tangan lewat gitu, imrarul yad. Tapi maksudnya di sini masah al-khufain adalah membasahi tangan dan mengusapkannya ke sepatu. Jadi tangan itu harus dalam keadaan basah. Ya basah doang gitu, nggak mesti banyak percikan air, enggak. Cukup mablul saja, mablul itu basah, lembab basah. Ya, itu pertama.
Jadi ru'us masail khilafiyah di masalah khufain yang pertama adalah melihat ke boleh atau tidaknya masalah khufain, dan itu pembahasan kita pagi ini. Kemudian kata beliau, wa fi tahdidi mahallihi, dan dalam penentuan mahal, ya, tempatnya atau medianya. Kemudian wa fi ta'yini mahallihi, ini kalau tadi tahdid pembatasan dan ta'yin penentuan tempatnya. Wa fi sifatihi, ya ini sifatul mahal, yaitu karakter dari sepatu tersebut apa. Wa fi tauqitihi, yaitu pembatasan waktunya bagaimana untuk musafir dan untuk mukim. Wa fi syurutihi, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat diperbolehkannya masahul khufain. Wa fi nawaqidih, dan dalam masalah pembatal-pembatal hukum masal khufain. Ya, pembatal di sini bukan pembatal wudu, ya, tapi pembatal durasi masal khufain. Baik, fadhal. Iqra. Qala rahimahullah, ya. Qala rahimahullah, al-mas'alatul ula hukmul mashi 'ala al-khuffain. Fa amma al-jawaz ففيه ثلاثة أقوال. القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها. Di situ apa? Asyadduha. Nah. Ya, salah satu riwayat kitab menyebutkan asyadduha. Ada riwayat lain mengatakan asyadduha pakai dzal. Ya. Wal aqawilu thalathatu marwiyatun 'an as-sadr al-awwali wa 'an Malik. Baik, ahsant. Oke, cukup sampai situ dulu. Baik, al-mas'alatul ula, di sini masalah yang pertama adalah masalah berkaitan dengan hukum. Qal fa ammal jawazu fa fihi thalathatu aqwalin, itu berkaitan dengan boleh atau tidaknya masalah khufain, maka ada 3 pendapat ulama. Tapi sekali lagi ana tekankan di sini, beliau hanya menuturkan kenyataan adanya pendapat-pendapat ini. Adapun mana yang lebih rajih atau apakah itu ijma atau bagaimana, itu masalah lain. Tapi beliau hanya menghikayatkan adanya pendapat-pendapat tersebut, mengabarkan. Fa fihi thalathatu aqwal, berarti ada 3 pendapat. Ya, diingat-ingat ada 3 pendapat mengenai boleh atau tidaknya masalah khufain dan bagaimana pembolehannya. Al-qaulul masyhuru, pendapat yang masyhur populer adalah annahu jaizun 'alal itlaq, bahwasanya mengusap sepatu dalam wudu itu boleh secara mutlak. Berarti kalau secara mutlak di kondisi apapun, baik ketika safar maupun setelah maksud ketika bermukim. Ya. Itu tolong dikecilin suara notifikasinya, apa berisik dari tadi. Masih syukur kayak gitu, masih simple ya. Ana pernah pengajian di Saung sama ikhwan kita lah, ana enggak usah nyebut ikhwan kita, bukan di sini, enggak, orangnya udah enggak pernah ngaji lagi sama ana. Itu waktu kajian, tahu nggak notifikasi dia apa? Dangdut koplo. Astagfirullahaladzim. Itu yang perempuannya, wah kayak gitu tuh. Pas lagi ada pengajian itu. Entah di kajian yang mana dulu 5 tahun lalu, sekitar 2016. Allahu Akbar. Tapi anda nggak ana iniin. Dia langsung gini gitu. Ketahuan tuh suka dangdut ini orang nih. Ya. Ini masih jauh lebih ringan ya. Tapi kalau antum mau coba silahkan ya. Sekarang ini kita udah ada live Facebook sama YouTube loh. Beda sama kayak dulu masih diedit, sekarang enggak, apa adanya. Ya. Baik, mana tadi kita? Gara-gara dangdut itu jadi boleh secara mutlak, berarti boleh pas safar, boleh pas mukim, hadar. Jadi ada safar, ada hadar. Hadar itu mukim. Nah,
Ini beliau mengatakan wabihi qala jumhur fuqaha'il amsar. Ini sesuai dengan ini adalah perkataan jumhur fuqaha'il amsar, jumhur ahli fikih dari beragam negeri itu. Jadi kalau ada istilah fuqaha'ul amsar dari berbagai kabilah, berbagai negeri gitu loh. Paham ya? Iya, itu maknanya. Ya baik yang bermadzhab atau tidak gitu loh. Jadi keumuman fuqaha dari berbagai negeri menyatakan bahwasanya masalah al-khufain itu boleh secara mutlak. Dan ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, seluruh mazhab fuqaha yang 4 itu. Oke? Dalam seluruh mazhab yang 4 itu. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, jawazuhu fis safari dunal hadar. Pendapat yang kedua boleh, tapi kapan? Pas safar doang, tidak pas mukim. Pas mukim enggak boleh. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga apa? Man'u jawazihi bi itlaqin, dilarang, enggak boleh mengusap khuf sepatu secara mutlak baik safar maupun hadar. Berarti tidak ada itu dalam Islam gitu kata mereka. Dan ini disebutkan oleh beliau rahimahullah wa huwa asyadduha atau wa huwa asyadduha. Dan inilah pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling syadid atau paling syadz. Kalau antum bilang wa huwa asyadduha, berarti ini pendapat paling ekstrim. Di situ apa? Asyadduha. Pakai dal. Iya. Asyad berarti paling syadid, paling ekstrim sampai melarang secara mutlak gitu. Berarti ada yang ekstrim. Apa? Pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya safar boleh, mukim enggak boleh. Nah, kalau antum bilang wa huwa asyadduha pakai dzal, maka berarti ini pendapat yang paling syadz, paling aneh, ganjil, lemah. Berarti pendapat yang kedua tadi ganjil dan lemah, ini yang paling ganjil pendapat ketiga. Antum dapat teksnya enggak sih? Ana WhatsApp ke antum ya. Oh enggak bawa HP, sengaja enggak bawa. Oh. Bisa enggak antum semua kayak gitu? Enggak usah bawa HP ke sini. Enggak bawa buku juga. Iya, karena ini teman-teman ini modal aja, aduh. Enggak ada modal, beberapa doang. Modalnya link, ya, itu juga pas kajian masih pelangap longo. Baik, ini pendapat yang ketiga, dan kata beliau wal aqawilu thalathatu marwiyatun 'ani sadril awal. Tiga pendapat tadi itu diriwayatkan dari as-sadr al-awwal. Apa makna as-sadr al-awwal? Sadr kan dada, awal. Dada pertama gitu. Maksudnya sadr sini adalah qarn, generasi pertama, yaitu dari kalangan sahabat. Ada sahabat yang berikhtilaf dalam masalah ini. Tapi apakah yang disebutkan oleh Ibnu Rushd di sini, tiga pendapat ini maksudnya adalah pendapatnya para sahabat? Bukan. Maksud yang diinginkan oleh beliau adalah pendapat beberapa dari individu madhab, individu dalam madhab, atau suatu madhab akidah yang memang menyimpang dari ahlus sunnah. Oke. Itu tadi rincian tiga perbedaan, tiga pendapat yang berbeda. Oke, kita lihat dulu alasannya. Fadhal, dibaca. Wabihi qala rahimahullah wassababu fi ikhtilafihim ma yadhunnu min mu'aradati ayatil ma yadhunnu min mu'aradati ayatil wudu'il waridi fiha al-amru bi ghuslil arjali lil أحسن الله إليك بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آيات الوضوء وهذا آيات الوضوء Enggak, ya-nya jangan agak ada matnya, jangan. طيب مع تأخر آيات الوضوء kurang مع تأخر آيات الوضوء. Oke. وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول فكان منهم من يرى
anna ayat anna man yara anna ayat al-wudu'i nasikhatun litilka al-athar wa huwa madhhabu Ibnu Abbas. Baik. Coba kita baca dulu. Sebab ikhtilafnya mereka gimana? Ma yudhannu min mu'aradati ayatil wudu'il waridi fiha al-amru bi ghasl al-arjuli lil athari allati waradat fil mas'i ma'a ta'akhuri ayatil wudu'. Ini kok ada apa nih? Ini bermasalah semua. Modifikasi. Udah ini malah dibelin. Taib, apa yang dipersangkakan nih sebab terjadi khilafiyah apa? Apa yang dipersangkakan akan adanya pertentangan ayat wudu surat Al-Maidah, ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat wudu yang ada di sini kan perintah untuk membasuh atau mencuci kaki. Ini dipersangkakan oleh sebagian, ya, bahwasanya itu bertentangan dengan athar, yaitu riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang tersebutkan tentang ngusap sepatu bersamaan dengan ayat wudu ini mutaakhirah. Apa maksudnya mutaakhirah? Yaitu ada pada akhir-akhir. Al-Maidah ini surat yang turun di akhir-akhir, ya. Surat ini turun di akhir-akhir, termasuk ayat wudu. Maksudnya di akhir di sini dibandingkan dengan ayat Al-Baqarah, dibandingkan mungkin dengan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ngusap kaki. Itu Al-Maidah ini dicurigai karena akhir-akhir. Jangan-jangan hukum yang tersegel berikutnya paling paten adalah bahwasanya kita diwajibkan untuk membasuh kaki. Paham nggak maksud anak? Oke, gini anak-anak ini nih. Nih, ada nggak dalil-dalil berkaitan dengan ngusap khuf? Banyak, ya, banyak. Nanti ada kalian tuturkan insyaallah, ya, banyak. Para sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengusap khuf terutama di saat safar. Oke, hadis-hadis ini banyak yang tidak ketahuan kapan datangnya, kapan terwiridkannya. Apakah di pertengahan atau waktu di awal periode Madinah atau kapan? Nah, sementara kemudian turunlah ayat surat Al-Maidah. Oke, jadi tadi apa? Awal-awalnya apa gimana? Banyak hadis-hadis berkaitan dengan ngusap sepatu, bukan membasuh kaki. Rasulullah mengusap sepatu dan Rasulullah memerintahkan mengusap sepatu dan seterusnya. Ini dianggap bahwa hadis-hadis ini itu terjadi di pertengahan periode Islam ketika itu. Nah, menjelang Rasulullah SAW wafat, maksud di akhir-akhir, di tahun-tahun terakhir, ya, beliau masih hidup, turunlah surat Al-Maidah. Enggak? Surat Al-Maidah diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, yaitu basuhlah, cucilah kaki-kaki kalian. Oke? Berarti di ayat ini perintah untuk mencuci kaki, membasuh kaki, bukan mengusap kaki. Oke? Maka sebagian ulama menganggap, ayat memerintahkan, mewajibkan untuk apa? Membasuh kaki. Dan sebelum-sebelumnya boleh diusap pakai khufnya. Paham nggak? Nah, berarti kan ayat ini seolah telah menghapus hukum sebelumnya. Mensegel bahwa sekarang hukumnya untuk kaki nggak boleh diusap khufnya. Buka khufnya dan basuhlah. Paham nggak di sini? Itu dianggap seperti itu, ya. Nah, wa hadzal khilafu kana baina as-sahabati fi sadril awal. Perselisihan ini antara sahabat, ya, fi sadril awal berarti di kalangan pertama Islam. Di qarn yang pertama, di generasi pertama itu para sahabat. Fa kana minhum man yara anna ayatul wudu'i nasikhatun litilka athar. Maka sebagian dari sahabat
berpendapat dan menduga bahwasanya ayat Al-Maidah yang memerintahkan membasuh kaki ini menghapus hukum yang ada di asar-asar hadis sebelumnya. Gimana? Ngerti? Ngerti? Miki lagi siapa namanya? Gus, ngerti? Gus. Oke, nggak perlu diulang kan? Paham ya? Wa huwa madhabu Ibnu Abbas. Ini mazhab yang populer diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Gitu loh. Ya. Kemudian lanjut. Wa bihi qala rahimahullah واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير وذلك أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. طيب أحسنت. Nah, tadi kita dengar alasan pendapat keberapa, ikhwan? Yang ayat menasakh pendapat ketiga, oke? Kemudian wahtajjal qailuna bijawazihi, berarti ini pendapat keberapa? Yang ini mau pendapat apa? Pendapat pertama. Ini pendapat umumnya ulama. Umumnya ulama yang mengatakan bolehnya masal khufain. Mereka berhujjah dengan apa? Dengan hadis riwayat Muslim, dan ini juga sebagai jawaban untuk mazhab yang berpendapat nomor 3 tadi. Dan itu pendapatnya Khawarij dan juga Syiah. Ya. Jadi Khawarij dan Syiah di antara simah dan tanda-tanda mereka adalah mereka melarang masah al-khufain secara mutlak. Gitu ya. Iya. Tapi apakah semua orang Khawarij harus begitu seperti itu? Nggak mesti. Kadang ada orang yang memang mazhabnya dia lebih ke Khawarij, tapi dia nggak ngerti masalah beginian. Dia menerapkan mazhab Khawarij dalam masalah mengkafirkan pemerintah gitu misalnya. Tapi masalah ini ya karena kan nggak punya ilmu, jadi masalah ngapain sih masalah kayak gini? Udah kita masalah pemerintahan aja gitu. Gitu. Jadi prasmanan. Iya. Apa yang kata Khawarij ma'al hukam. Jadi banyak dari orang sekarang itu sikapnya seperti Khawarij ma'al hukam, Murji'ah ma'al ru'iyah. Itu kalau anak bikin. Iya. Kepada para pemerintah, ya mungkin pemerintah zalim, oke, taib. Tapi Khawarij dalam menyikapinya secara Khawarij gitu. Ya. Terhadap pemerintah. Nah, kepada rakyat Murji'ah. Artinya Murji'ah maksudnya udah biarin rakyat ini, udahlah nggak usah marah nahi munkar, udah iman mereka sama, udah mereka nggak bakal kufur, mereka kan sholat juga ya. Gitu. Ada yang seperti itu, ada orang kayak gitu. Ya kalau untuk urusan pemerintahan langsung tegang dia, langsung sampai mengkafirkan. Tapi untuk urusan apa? Rakyat jelas-jelas sujud kuburan, jelas nggak pernah mengkafir, nggak ada kekafiran untuk mereka. Mereka masih sholat. Tapi dengan pemerintah semangat mengkafirkan. Atau dibalik seperti slogan sebagian ikhwan yang sebenarnya juga Khawarij ma'al hukam ini. Ya, Khawarij ma'ad du'at, Murji'ah ma'al hukam, Khawarij ma'ad du'at apa siapa itu? Itu ada ikhwan yang wiritan hariannya zikir pagi petangnya itu tuh ada. Ala kulli hal. Jadi Khawarij dan Syiah mereka berpendapat bagaimana? Bahwasanya apa? Mengusap khuf itu terlarang secara mutlak. Tapi dalil andalan mereka itu sebenarnya bukan masalah nuzul al-Madinah atau gimana. Karena mereka itu pada asalnya tidak menerima hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hampir seluruh sahabat. Paham nggak? Jadi kan hadis-hadis Nabi misalnya, ya Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan, dan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan Imam Ahmad sampai menyatakan 40 sahabat atau lainnya. Para ulama mengatakan, Al-Hasan Al-Basri sampai mengatakan itu, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku menemui 40 sahabat meriwayatkan tentang masalah khufain. Syiah ikutin ini enggak? Enggak. Karena kan kebanyakan sahabat dikafirin sama orang Syiah. Jadi dasarnya Syiah dalam menafikan hukum
masalah khufain itu bukan dari masalah nasikh dan mansukh, bukan. Tapi masalahnya mereka mengambil dari sisi qiraah dan i'rab. Karena mereka mengambil qiraah yang mutawatirah betul. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ataf diatafkan kepada wamsahu biru'usikum. Mereka mengambil qiraah itu dan mereka menafikan qiraah wa arjulakum. Jadi dalil mereka dalil dari qiraah. Ya begitu. Bahkan kalau Anda pernah menghiyatkan ke antum, Ibnu Jarir At-Tabari juga menyatakan seperti itu. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari bukan Syiah. Ya bukan Syiah, bukan karena beliau Syiah, bukan. Nah, itu tadi simahnya Syiah di situ dalilnya. Dalilnya bukan masalah nasikh dan mansukh. Mungkin Khawarij pakai kayak gitu mungkin. Tapi nanti finalnya kita akan tahu bahwasanya tidak ada nasikh, tidak ada mansukh dalam bab ini. Nanti ini hadis yang didalilin ini. Ya, dikatakan bima rawahu Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, annahu kana yu'jibuhum haditsu Jarir. Jadi ada hadis Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ini salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam di tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun yang sama di wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jarir ini termasuk jadid, orang yang baru masuk Islam. Hadis Jarir wa dzalika annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-khuffain. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya. Jarir bin Abdullah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya. Baik. Tadi kenyataannya Jarir bin Abdullah masuk Islam di tahun yang sama dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi SAW mengamalkan mengusap khuf di penghujung hayat beliau, betul nggak? Oke. Kemudian faqila lahu, ketika Jarir meriwayatkan ini, bilang kepada sahabat, saya melihat Nabi SAW dulu mengusap khuf. Maka ada sahabat yang mengatakan, innama kana dzalika qabla nuzulil Maidah. Wahai Jarir, itu waktu kamu lihat Nabi SAW mengusap khufnya, yaitu sebelum turun surat Al-Maidah, gitu. Persangkaan sebagian sahabat kira itu. Namun Jarir bin Abdullah kemudian menampik, ma aslamtu illa ba'da nuzulil Maidah. Aku tidaklah masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al-Maidah. Paham di sini, kawan? Nah, berarti di sini berarti apa? Al-Maidah surat ada sendiri, ayat wudu ada sendiri. Kemudian syariat masalah al-khufain tetap diamalkan oleh Rasulullah SAW dengan bukti hadis Jarir. Dan Jarir bin Abdullah meriwayatkan, ya tentu setelah beliau masuk Islam, mereka melihat Nabi SAW mengusap khufnya di bulan-bulan akhir hayatnya. Dan Al-Maidah walaupun turun di akhir-akhir periode Nabi SAW, tetapi dia enggak mesti paten harus di akhir hayat sebulan sebelum kematian, enggak. Yaitu di tahun-tahun terakhir. Kan Al-Maidah kan ada banyak 100 sekian ayat dan panjang juga itu, surat panjang. Ya. Jadi secara gradual itu turunnya gitu loh, secara gradual, secara berangsur. Nah, jadi di sini ya ikhwan, ini menunjukkan apa? Ini final enggak kira-kira? Udah end. Dari hadis Jabir ini menyatakan bahwa enggak ada nasikh, enggak ada mansukh. Maka kalau misalnya ada orang Khawarij berpandangan bahwa masalah khufain tidak ada syariat, tidak syariat ini, alasannya apa? Taib. Alasannya kata orang-orang Khawarij bahwa ini mansukh. Maka kita tampilkan hadis Jarir, mansukh dari mana? Sementara Rasulullah SAW melakukannya, seandainya mengusap khuf itu mansukh, tentu Rasulullah SAW tidak akan melakukannya lagi. Iya. Kemudian Syiah mengatakan enggak ada syariat masalah khufain. Kenapa? Karena pertama mereka menolak hadis-hadis dari para sahabat karena mereka mengkafirkan sahabat. Itu pertama. Kedua, mereka mengambil qiraat wa masahu birusikum wa arjulikum. Sementara kita kan ada juga qiraah wa arjulakum. Paham enggak ya? Oke, wa arjulakum berarti kan kembali ke faghsilu arjulakum. Nah. Ya, Ahlus Sunnah enak jadinya pertengahan.
faghsilu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ditetapkan juga. Oke. Lalu kalau misalnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum berarti kan mengusap kaki kalian. Lalu apa tafsirannya? Tafsirannya kalau dengan qiraat itu adalah dalam konteks masah al-khuffain. Ya. Gitu ya. Tadi Syiah mengambil dari wa arjulakum. Ya. Enggak, Syiah wa arjulakum. Karena kan mereka enggak mengusap. Ya tadi Anda salah. Ya salah penyampaian. Mereka pakai qiraat apa tadi? Kan mereka melarang apa? Melarang. Warjulakum, ya mereka melakukan. Nah, dalam Ahlus Sunnah dua-duanya diisbatkan dan dua-duanya punya tafsiran masing-masing. Gitu ya. Oke, lanjut, fadhal. Wa bihi qala rahimahullah wa qala al-mutaakhiruna al-qailuna bi jawazihi laysa baina al-ayati wal athari ta'arud لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له والرخصة إنما هي لللابس الخف وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض والمسح على الخفين. Sampai situ dulu ya. Wa qala al-mutaakhirun al-qailuna bi jawazih. Para mutaakhirun dari para ulama yang mereka mengatakan bolehnya masah al-khuffain. Mereka mengatakan laisa bainal ayati wal athari ta'arudun. Tidak ada pertentangan antara ayat Al-Maidah tersebut dengan hadis-hadis berkaitan dengan masah al-khuffain. Li'anna al-amra bil ghasli innama huwa mutawajjihun ila man la khuffalah. Karena perintah membasuh kaki itu memang ditujukan untuk orang yang nggak pakai sepatu. Gitu. Lah, kalau yang pakai sepatu, dia silahkan memilih. Mau buka sepatunya, sok silahkan. Mau masah al-khuffain, silahkan dengan syarat-syaratnya gitu. Nah, kemudian kata beliau War-rukhsata sahih. War-rukhsata innama hiya lilabisil khuf. Adapun yang rukhsah itu untuk orang yang sedang apa? Pakai khuf. Untuk orang yang tidak sedang pakai khuf dapat enggak rukhsahnya? Ya enggak lah. Enggak, maksudnya gini nih. Antum mau wudu, antum enggak pakai sepatu atau enggak pakai kaos kaki. Pakai sepatu dulu baru masah khuf. Sah enggak tuh? Enggak sah, karena antum baru boleh masal khuf setelah antum memasukkan kaki dalam keadaan suci. Nanti ada fikihnya nanti pada waktunya. Ya, kata Nabi SAW, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dilepas. Saya telah memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan suci sehingga saya siap untuk mengusap khuf. Jadi jangan semena-mena gitu. Antum sekarang telanjang kaki, nyeker. Nah, kemudian atau misalnya di sini pengajian membuang angin misalnya. Secara sir. Ya. Secara sir ya. Silent. Secara suara silent, secara efek damage-nya kenceng tuh, ya. Iya, satu majelis bubar. Misalnya ya Rafi jangan ketawa antum. Nah, kemudian wudu ya. Telanjang kaki. Kemudian tiba-tiba antum pakai kaos kaki. Habis itu wudu selesai masah alal kaos kaki. Ini bukan masalah kaos kaki boleh apa enggak, masalah antum kok malah kayak gitu gitu. Antum cuci dulu, basuh dulu kakinya. Taib, selesai itu satu wudu, baru antum habis itu sok pakai kaos kaki. Nanti ketika batal wudu berikutnya, antum silahkan masah alal kaos kaki. Alal kaos kaki. Alal apa? Jawrab. Jawrabain. Jawrabain ya, bukan jawrab tok ya. Karena kalau kaos kaki satu tok dipakai nanti ya sama satu doang. Enggak bisa dia. Oke, kemudian waqil inna ta'wila qira'atil arjuli bil khafdi huwa al mashu al khuffain. Nah itu.
Juga ada tambahan amunisi lainnya untuk membela keumuman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa saya penafsiran qiraah wa arjulikum dengan khafd, dengan jar wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maka kenapa dimasah arjulnya? Karena ini maksudnya adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf gitu. Fadhal. Wa bihi qala rahimahullah wa amma man farraqa baina as-safari wal hadar فلأن أكثر الآثار الصحاح أحسن الله إليك فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هو من باب التخفيف فإن نزعه مما يشق على المسافر. أحسنت. قال رحمه الله وأما من فرق بين السفر والحضر, adapun pihak yang mendiferensiasikan, membedakan, merinci bedanya antara safar dan hadar, safar mukim, mereka bilang apa? Kalau musafir boleh mengusap khuf, kalau misalnya mukim tidak boleh, kata mereka ini. Maka alasan mereka, fali anna aktsaral athari as-sihahil waridati fi mas'ihi alaihi salatu wasallam innama kanat fi safar. Jadi argumen mereka pakai dalil juga. Dalilnya apa? Bahwasanya hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan ngusap sepatunya Nabi SAW itu umumnya dalam konteks safar. Dalam konteks safar. Aktsar, kebanyakan hadisnya. Berarti ada nggak hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengusap khuf dalam konteks mukim? Ada. Ya, dan hadis Ali atau hadis Hudzaifah, lupa. Jadi diriwayatkan anna Nabi SAW ata bisubatati qaumin bil Madinah. Capek deh. Ada. Ada efeknya bule tadi. ini mungkin yang ikhwan yang dengar di itu nggak ngerti ada apa. Nggak usah antum mengerti lah. Kalau antum nonton aja lah. Antum nggak usah antum mengerti ada apa yang terjadi di sini, what's going on ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya anggaplah nggak ada apa-apa lah. Ya. Sampai mana tadi ikhwan? Lupa lah gitu. Atan Nabi SAW bisubatati qaumin. Ya, Nabi SAW mendatangi subatati qaumin. Subatoh itu tempat gundukan pasir atau gundukan sampah-sampah. Ya sampah zaman dulu nggak kayak sama sekarang, kan. Ya dulu nggak ada sampah ciki, sampah bekas ini nggak ada. Ya dulu sampah itu paling cuma debu-debu, turap-turap rumah, debu-debu rumah yang numpuk di situ gitu loh. Maka kemudian beliau kemudian kencing. Nah, kemudian setelah itu beliau wudu. Langsung wudu di tempat dan beliau mengusap atas khufnya. Beliau kencingin nggak di dalam rumah ketika itu, di konteks itu. Mungkin lagi jalan gitu sama sahabatnya, lupa riwayatnya siapa. Tapi itu riwayat Muslim dan juga kita pernah bahas entah di Sunan Abu Daud atau di Sunan Nasai. Ditarik pernah ya? Kayaknya anda pernah dengar masjid itu kayaknya. Pernah ya? Iya, Masya Allah. Oh iya, anda dulu pernah ngisi kajian di masjid itu, Masya Allah. Allah kata Nabilah, Masya Allah. Ada yang memang nggak? Masya Allah. Iya, yang depan tukang beras itu kan? Diperjelas. Oke. Biasa ini kalau misalnya ada live kayak gini Pak Abu Rahmat, biasanya ada nama Niman Abu Ahmad is watching you biasanya. Iya.
Taib. Tadi Ana ngapain coba? Tadi Ana kemana sih? Lupa lagi nih. Iya, tempat sampah tersebut. Ya, sebenarnya jangan kira tempat sampah zaman dulu kayak tempat sampah zaman sekarang gitu loh. Dulu sampah dalam seketika itu gundukan turab, gundukan ya debu-debu dan semisalnya. Ala kulihal beliau kemudian setelah pipis ya mengusap kedua khufnya, wudu mengusap khufnya. Ini enggak dalam bermukim karena beliau dalam iqamah beliau dalam bermukim bukan dalam safar. Nah, kalau alasannya bahwasanya kebanyakan dari hadis-hadis berkaitan dengan masalah khufain ini dalam konteks safar ya, maka kenapa kok antum kemudian tidak anggap dalam konteks mukimnya beliau padahal itu diriwayatkan dan tidak ada pengingkaran, tidak ada nasakh. Tapi kemudian ya kawan, alasan mereka itu bukan itu. Alasan mereka begini. Ma'a anna safara musy'irun birrukhsati wat takhfif. Wal mashu 'ala al-khuffaini huwa min babit takhfif. Fa inna naz'ahu mimma yashuqqu 'ala al-musafir. Jadi safar ya. Jadi ketika mereka mengambil kita ambil aja deh aglabiyahnya, aktariyahnya, mayoritas dari riwayat dalam konteks safar. Nah, kenapa kok dalam konteks safar rata-rata? Karena safar itu musy'irun ya, mengindikasikan rukhsah dan peringanan. Ya enggak? Lebih-lebih kata Nabi SAW, safar itu qit'atun minal azab. Safar itu sepotong dari azab karena adanya kesusahan dalam safar, apalagi ketika zaman dulu. Wal mashu 'alal khuffaini huwa min babit takhfif. Sementara dimatchingkan premis kedua, mengusap khuf, mengusap sepatu itu masuk dalam kategori apa? Pemudahan, takhfif, peringanan. Kenapa peringanan? Fa inna naz'ahu mimma yashuqqu 'ala musafir. Karena melepas khuf itu mempersulit orang yang lagi safar. Adapun orang yang lagi mukim tidak sulit. Tapi tetap jawabannya untuk mereka. Terus mau antum kemanakan hadis yang tadi riwayat Muslim itu? Rasulullah enggak mukim, Rasulullah enggak musafir. Beliau mukim tapi mengusap kedua khuf. Gitu kan? Maka sikap paling benar dan pertengahan dalam semua ini adalah umumnya para ulama. Bahkan Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' beliau mengkategorikan bahwasanya jawazu mashil al-khufain itu mujma'un alaih. Termasuk salah satu perkara ijma' kaum muslimin. Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' ini beliau tidak menganggap adanya khilafiyah dalam masalah ini. Tapi kenyataannya ada enggak yang mengkhilafi di sini? Ada. Tapi ini yang disebut apa? Khilafun syadz ya, atau khilafun la yu'taddu bih. Khilaf yang ghairu mu'tabar gitu. Ghairu mu'tad bih. Tidak dianggap. Lah kenapa enggak dianggap? Ya karena mungkin bisa karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya. Ya. Atau ijma' sebelumnya, kemudian tiba-tiba menyelisihi, maka ini yang menyelisihi setelah ijma' enggak dianggap. Atau terjadinya khilaf ini karena ada ulama yang salah paham gitu loh. Maksudnya salah paham, bukan salah paham apa? Salah bukan. Takbirnya salah tadi. Ada ulama yang bukan salah paham, tidak dianggap berkompeten untuk memberikan pendapat yang menyelisihi. Bisa aja ulama enggak dianggap, ini enggak dianggap. Ya, sekarang kalau misalnya masalah zahiriyah, mazhab zahiriyah membolehkan nazar kepada perempuan untuk seluruh tubuh tapi dengan syarat diam-diam. Lah ini kan memboleh yang ngintip dong berarti. Gimana? Iya. Kalau udah urusan kayak ini ya Bu Rahmat tuh paling kenceng ketawanya. Iya. Iya. Nah, itu kan khilaf la yu'taddu bih. Enggak dianggap itu. Enggak dianggap itu. Ya, atau memang pendapatnya keterlaluan gitu, enggak dianggap. Nah, Syiah dan Khawarij, khilaf mereka mu'tabar enggak? Enggak mu'tabar. Apalagi Syiah gitu loh.
Nah, terus bagaimana dengan yang mengatakan tadi itu yang boleh di safar, nggak boleh di hadar? Tetap ghair mu'tabar bagi Ibnul Munzir di dalam kitab ijma'. Kenapa? Karena sudah terjadi ijma'. Maka antum ini nggak usah bikin-bikin. Tapi mereka bilang kami nggak bikin, ini nggak dalil. Tetap ini kalian bikin ijtihadnya. Lalu banyak dari mereka beralasan kemudian fi sardil awal, di generasi pertama sahabat Nabi itu pun terjadi khilafiyah dalam masalah pembolehan masalah khufain. Bukankah terjadi khilafiyah ketika itu? Kok diijma'kan? Maka kita katakan itu khilafiyah ketika apa? Ketika belum ada tabayun tentang Jarir bin Abdullah. Maka ketika ada tabayun, maka udah jelas perkara bahwasanya ini sudah tidak bisa dikhilafkan lagi, karena memang ya nggak bisa dikhilafkan, nggak ada nasikh mansukh. Tapi bagaimana dengan riwayat sebagian dari sahabat? Ya, misalnya Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya tidak boleh. Tetap ini Ibnu Abbas, Anda nggak bisa menjawab kok ini Ibnu Abbas apakah rujuk atau hanya sekadar hikayat semata atau gimana, wallahu alam. Ali bin Abi Thalib dihikayatkan bahwasanya beliau melarang masalah khufain. Tapi justru yang sahih riwayatnya adalah beliau itu enggak mengingkari, bahkan beliau punya pandangan bahwa kalimat yang masyhur, seandainya agama itu dipakai dengan akal, maka masalah khufain itu akan dilakukan di asfal, bukan di a'la atau di zahir. Maka berarti beliau menyetujui adanya itu. Oke, itu Ali bin Abi Thalib, sudah jelas masalah. Kemudian sebagian mereka mengatakan bahwasanya Aisyah mengingkari masalah khufain dan melarangnya. Maka dikatakan bahwasanya itu ketika beliau tidak mengetahui adanya dalil tentang masalah khufain. Maka setelah beliau mengetahuinya, beliau pun rujuk, yaitu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, dan juga satu sahabat lain yang lupa siapa yang dihikayatkan mengingkari masalah khufain. Tapi kalau dibandingkan dengan keumuman sahabat, 40 sahabat, 70 sahabat, ya itu berarti apa? Itu udah menjadi mutawatir dan ini menjadi kesepakatan jadinya. Maka adanya khilaf kemudian itu syadz, khalas. Enggak ada apa-apanya khalas ini khilaf. Orang yang menyelisih enggak ada apa-apanya. Laisa bisyai' gitu. Ya. Dalam kitab Nailul Awtar karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Itu ada kitab Nailul Awtar dan tahqiq yang paling terbaik adalah tahqiq Hallaq namanya ulamanya. Nama ulamanya Hallaq. Itu beliau kemudian mengumpulkan di situ di dalam hasyiat atau footnote-nya nama-nama sahabat yang meriwayatkan tentang masa al-khuffain. Sampai 70 atau berapa gitu. Beliau kumpulkan, beliau jamak di footnote, Masya Allah. Kadang footnote para muhakkikin ulama-ulama itu berharga banget, ikhwan. Ya, ijtihadnya besar padahal cuma footnote. Iya, tapi itu membutuhkan waktu bisa bertahun-tahun untuk bikin satu footnote itu. Ya. Begitu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang mujma' alaih. Ya. Apa? Mujma' alaih, diijma'kan, sepakat seluruh ulama. Dan yang menyelisihnya imma dia munharif seperti Syiah atau Khawarij, atau imma dia salah paham gitu loh. Tentang turunnya ayat kapan dan hadis-hadis kapan. Enggak, itu semuanya masing-masing muhkam. Hadis-hadis itu muhkam, ayat juga muhkam dalam konteks khusus, ini konteks khusus gitu. Wallahu a'lam. Clear insyaallah? Alhamdulillah. Masalah mashul ala khufain ini dia termasuk masalah akidah atau gimana? Soalnya di kitab Syarhus Sunnah. Kenapa di kitab Syarhus Sunnah baik Al-Muzani ataupun Al-Barbahari dan beberapa kitab akidah ya membahas masa wal mashu ala al-khuffaini jaizun gitu. Kenapa begitu? Apakah itu masalah akidah atau fikih? Ini adalah masalah fikih atau masalah
masalah fikih yang merupakan usuluddin. Ngerti? Bukan furu'. Masalah furu' yang menjadi usuluddin. Iya. Masalah furu' di sini bukan meremehkan tentu saja. Dia masalah fiqhiyah yang dijadikan sebagai masalah usuluddin. Kenapa usuluddin? Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan akidah maupun ibadah yang merupakan syiar, mereka pengen menetapkan ada tafriq baina sunnah wal ahli bid'ah. Maka dibuatlah kitab-kitab tersebut dan ditulislah kemudian beberapa permasalahan furu'iyah, fiqhiyah yang diinkludkan dalam masalah kitab-kitab sunnah atau akidah atau manhaj. Dan tujuan mereka di sini, nah ini yang perlu diperhatikan. Tujuan ulama sunnah menginkludkan masalah tentang mashal khuffain, ya, di sini bukan dalam rangka merinci masalah khuffain, karena itu masuknya bab fikih khulas. Tapi di sini maksudnya adalah menetapkan adanya simah dan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Khawarij dan Syiah mereka mengatakan tidak boleh masalah khuffain. Ini simah mereka. Maka kita tegakkan yang berbeda dari mereka. Gitu loh. Iya. Begitu. Dan juga ada masalah-masalah fikih lain yang diangkat juga. Ya, seperti berimam dengan Ahlul Bid'ah. Ini masalah fikih. Maka bahkan lebih furu' lagi dibandingkan masalah-masalah khuffain karena hadis-hadisnya lebih banyak lagi jauh. Tapi kenapa kok disinggung? Karena ini bukan masalah akidah paten, akidah gitu enggak. Tapi kenapa disinggung di kitab-kitab usuluddin? Karena ini sima antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Dan itu natijah dari masalah takfir atau tidak gitu loh. Ya, paham enggak? Bolehkah kita sholat di belakang pelaku dosa besar gitu loh? Bolehkah kita sholat di belakang sahibul bid'ah? Maka Ahlus Sunnah merinci. Boleh atau enggaknya? Kalau sahibul bid'ah ini bid'ahnya mukaffirah, enggak boleh. Rinci, ini fikih, memang fikih, tetapi ada ini akarnya juga dari apa? Akidah juga, dari manhaj juga. Karena Khawarij mereka mengharamkan bermakmumkan kepada pelaku dosa besar. Taib bid'ah umumnya dosa besar enggak? Dosa besar. Maka Khawarij enggak bakal mau sholat di belakang ahli bid'ah, padahal mereka ahli bid'ah. Kan repot. Bingung. Jadi Khawarij itu sebenarnya bingung, cuman ya gitu deh, gitu. Ya, seperti itu. Jadi karena ada akarnya dari manhaj mereka, maka kita memberikan bendera simah kita beda dengan mereka gitu loh. Iya. Begitu ya? Terus bedanya Syiah Zaidiyah sama Rafidhah. Syiah Zaidiyah dan Syiah Rafidhah bedanya. Syiah Zaidiyah ini dari segi akidahnya ya, bukan kalau dari segi asal usulnya ada belum bisa jelasin, tapi panjang itu, lebih panjang lagi. Rafidhah itu karena dia asal dari kata Rafidhah ya, Rafadhah. Syiah Rafidhah ini mereka Syiah Itsna Asyariyah dari segi keimaman, dari segi taklid keimaman, ya, dan juga Ja'fariyah dari segi fiqih. Begitu kan, Pak Abu Ja'far? Iya. Bukan ngikutin anak beliau, bukan. Jadi Ja'fariyah ini Abu Ja'far. Ja'fariyah dari segi fikih, Itsna Asyariyah dari segi keimaman. Dan mereka ini yang dikafirkan oleh para ulama. Adapun Syiah Zaidiyah, yang mana itu banyaknya di Yaman sekarang. Syiah Zaidiyah ini nggak ada di Indonesia. Yang di Indonesia ini Syiah Itsna Asyariyah Iran. Rafidhah, Syiah Rafidhah. Syiah Zaidiyah ini memang akhaf min Rafidhah gitu loh. Lebih ringan daripada Rafidhah, nggak sampai sekafir Rafidhah gitu loh. Syiah Zaidiyah ini kiblat akidahnya banyak terpengaruh dari Mu'tazilah. Ya, jadi apa yang diakidimani oleh Mu'tazilah, maka Zaidiyah pun serupa dengannya. Makanya dikatakan juga Zaidiyah ini Mu'tazilah secara akidah. Iya, dan juga ada kesamaan juga di sisi lain dengan Syiah Rafidhah
Tapi kesamaan yang wallahu alam ulama sampai tidak mengkafirkan Syiah Zaidiyah itu. Ya begitu, itu bedanya. Beda paling mendasarnya seperti itu. Adapun fikihnya wallahu alam, mereka apakah mengikuti Ja'fariyah atau mengikuti fikih Ahlussunnah dalam urusan fikih. Iya. Ya, jadi kemungkinan ada juga yang berpendapat di antara Syiah Zaidiyah yang berpendapat ikut dengan Syiah Rafidhah dalam masalah ini. Ada juga yang mungkin ikut Ahlussunnah dalam masalah ini. Jadi Syiah Zaidiyah itu lebih ringan, lebih masuk ke dalam Islam gitu dibandingkan dengan Itsna Asyariyah Rafidhah. Yang lebih buruk daripada Syiah Rafidhah ada lagi, masih ada. Yaitu Syiahnya yang di Libanon, Syiahnya Bashar Assad itu. Itu Numairiyah. Ya. Syiah apa namanya? Numairiyah, apa namanya? Masih ingat enggak? Udah terlupakan itu. Orang itu. Itu lebih buruk lagi dibandingkan Rafidhah. Ya. Nusairiyah, Numairiyah lagi. Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu lebih buruk lagi, ya. Begitu. Dan yang di Indonesia ini enggak ada Zaidiyah. Ya, sebagian rekan-rekan itu menganggap Syiah kan enggak semuanya kafir. Ini kalimat ini bersayap ini, satu sisi benar, satu sisi ada efek buruk gitu loh. Syiah enggak semuanya kafir, rinci dulu gitu loh. Kita yang kita maksud ini Syiah Rafidhah, bukan Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah masih oke dianggap muslim. Dan yang kita tahdzir di Indonesia ini, dan alhamdulillah telah binasa salah satu pendengkotnya itu Syiah Rafidhah. Yang ada di Indonesia Syiah Rafidhah, enggak ada Syiah Zaidiyah, enggak ada. Mu'tazilah kemudian di akidah enggak ada. Yang sekarang Mu'tazilah akidah itu biasanya liberal. Dan mereka bukan Syiah Zaidiyah, mereka liberal memang. Ya gelandangan liberal mereka. Nah, yang sekarang seperti Simal On itu yang sudah wafat itu dia Rafidhah. Keluar dari Islam, bukan muslim. Walaupun namanya bagus. Ya. Iya. Nggak usah disebut. Ini dia ada di live. Anda udah nahan sebut, antum malah sebut. Aduh. Antum lebih parah daripada alarm tadi. Iya. Pakai inisial JR gitu, jering nanti jadinya ya. Gitu ya. Seperti itu ya, ikhwan. Udah Bidatul Mujtahid habisin aja udah. Kita cukup sampai sini, kita lanjut ke Kifayatul Akhyar. Udah jam segini aja soalnya.